Hey semuanya, balik lagi nih sama Elisa Story. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kali ini Elisa akan merangkum sebuah film yang berjudul Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ulas alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang anak jenius berumur 14 tahun bernama Hiro Hamada. Hiro memiliki kakak yang bernama Tadashi Hamada. Hiro adalah anak jenius yang memiliki keahlian di bidang robotik, namun sayangnya dia menggunakan kejeniusannya hanya untuk mengikuti pertandingan robot ilegal. Tadashi sangat menyayangkan kejeniusan adiknya, lalu dia pun mengajak adiknya untuk masuk ke universitas yang sama dengannya. Namun, Hiro yang super jenius hanya menganggap bahwa semua yang kuliah hanyalah kumpulan para kutu buku. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Hiro yang sedang mengikuti pertandingan robot ilegal. Awalnya dia ditertawakan oleh orang sekitar, namun setelah dia menunjukkan keahlian robotnya, semua orang terkagum-kagum melihatnya, dan Hiro pun menang. Yama. What? This is not possible! Karena lawannya yang berbadan besar tak terima kemenangan Hiro, akhirnya Hiro pun dikepung sama anak buahnya si badan besar. Beruntungnya sang kakak Tadashi datang menyelamatkan Hiro, namun sayangnya mereka berdua tertangkap polisi. Oh no. Scene berpindah di sebuah kantor polisi dan ini adalah bibinya Hiro dan Tadashi. For 10 years, I have done the best I could to raise you. Setelah mereka bebas, mereka pun segera pulang ke rumah. Kemudian Tadashi mengajak Hiro ke universitasnya dan memperkenalkannya kepada teman-temannya. Ada Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan Fred. Yang dimana Fred ini adalah maskot kampus yang sangat menyukai sains. Mascot. So, what's your major? No, I'm not a student, but I am a major science enthusiast. Lalu Tadashi pun mengenalkan robot ciptaannya yang bernama Baymax. Baymax adalah robot pendamping kesehatan banyak orang dan robot ini akan beraksi dan berfungsi ketika ada seseorang yang berkata "Aw". Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Setelah melihat semua teknologi yang ada di ruangan itu, Hiro pun tertarik dan excited untuk masuk ke kampus itu. Apalagi ditambah setelah dia melihat ada Mr. Robert Collegan, sang hukum robotik. You're Robert Callahan. Callahan's Laws of Robotics? That's right. Ever think about applying here? Kemudian Hiro pun membuat robot yang dinamainya Microbot untuk dibawa ke pameran kampusnya Tadashi. Esoknya mereka pun tiba di pameran tersebut, lalu Hiro pun memperkenalkan robotnya di depan banyak orang. Awalnya semua orang tak menghiraukannya, mungkin karena robotnya kecil. Namun setelah Hiro menunjukkan aksi robotnya, semua orang langsung menghampirinya dengan terkagum-kagum. Sehingga membuat pemilik perusahaan besar, Mr. K, tertarik untuk membelinya. Namun, Hiro menolaknya dan memilih untuk mengembangkan microbotnya dan masuk ke universitas bareng kakaknya. I appreciate the offer, Mr. Cray, but they're not for sale. I look forward to seeing you in class. Scene berpindah memperlihatkan Tadashi dan Hiro yang sedang mengobrol. Lalu tiba-tiba gedung pameran itu terbakar. Mr. Collegan terjebak di dalamnya. Lalu Tadashi pun langsung menolongnya dan masuk ke dalam gedung itu. Namun tiba-tiba Tadashi pun meninggal dunia bersama dengan Mr. Collegan. Kejadian itu membuat Hiro sangat sedih dan hilang semangat hidup. You should come down. Maybe later.
Lalu dengan tidak sengaja dia terjatuh dan berkata, "Au." Lalu kemudian BMX robotnya Tadashi pun berfungsi kembali dan segera menghampiri Hiro. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Hiro yang sudah sangat lama tidak keluar kamar, akhirnya untuk pertama kali dia keluar kamar bersama BMX dan Hiro pun semangat kembali. Time. Are you registering for school? Yes. Ketika Hiro mengejar BMX yang dimana BMX sedang mengikuti arah kemana Microbot Hiro itu mengarahkan arah. Kemudian mereka dengan tidak sengaja sampai ke gedung kosong yang dikunci. Locked. Hiro dan BMX pun langsung masuk ke dalam gedung itu dan melihat ada banyak sekali Microbot Hiro yang kemudian mengejarnya serta diikuti manusia bertopeng yang entah siapa itu. Come on, go, 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 go! Setibanya di rumah, ada adegan sedih nih yang bikin Elsa terharu ketika Baymax menanyakan kapan Tadashi pulang, lalu Hiro pun menjelaskan bahwa Tadashi sudah tidak ada dan tidak akan pernah kembali. But there was a fire and now he's gone. Kemudian Hiro mengajarkan Baymax caranya bertarung dan membuatkannya kostum untuk digunakan saat mereka menangkap manusia bertopeng itu. Lalu mereka pun tiba di gedung itu lagi. Kemudian datanglah teman-temannya Tadashi, yaitu Honey Lemon, Fred, Gogo, dan Wasabi. Yo, dude, what are you doing out here? Nothing. Kehadiran mereka diketahui oleh si manusia bertopeng yang kemudian langsung mengejarnya hingga mereka semua terjatuh ke sungai. Mereka pun memutuskan untuk ke rumah Fred dan ternyata Fred adalah orang kaya yang memiliki banyak teknologi di rumahnya. Sometime. Frolic. Gotta be kidding me. Hiro yang sedang menggambarkan sebuah simbol lalu menanyakan kepada teman-temannya. Lalu Fred pun memberitahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa manusia bertopeng itu adalah Mr. Cray. Namun mereka belum bisa mempercayainya karena belum ada bukti. Akhirnya mereka pun semua bersiap untuk berpetualangan mencari dan menangkap manusia bertopeng. Mereka pun memutuskan untuk ke sebuah pulau yang terdapat si manusia topeng itu. Quarantine? Dengan segera mereka bergegas memasuki gedung itu dan mendapat banyak sekali video yang terdapat Mr. K di dalamnya. Ready to go for a ride, Abigail? We've invited all these people. Might as well give them a shoot. Yang membuat mereka semua percaya bahwa si manusia bertopeng itu adalah Mr. K. Hingga tak mereka sadari, dia pun ada di belakang mereka. Satu persatu dari mereka melawan manusia bertopeng itu, namun dia tak mudah dikalahkan hingga pada akhirnya BMX dan Hiro berhasil membuka topengnya dan ternyata dia adalah Mr. Colligan. Di sini kita akan tahu ketika Mr. Colligan tidak menggunakan topeng itu, maka kekuatannya pun akan hilang. Mr. Colligan pun menceritakan bahwa dia selamat dari kebakaran berkat Microbot Hiro dan membiarkan Tadashi meninggal. Tadashi. Sontak saja itu membuat Hiro marah dan menyuruh Baymax menghabisinya. Kemudian teman-temannya Hiro datang untuk menjinakkan Baymax yang menyerang semua dari mereka hingga membuat Mr. Colligan berhasil kabur. I regret any distress I may have. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Mr. Cray yang sedang bekerja, lalu tiba-tiba langsung diserang oleh Mr. Colligan. Dan ternyata Mr. Colligan menyimpan dendam terhadap Cray karena putrinya Abigail, sang pilot Mr. K, meninggal karena akibat penelitiannya. No! You knew it was unsafe. Kemudian datanglah Big Hero 6, Hiro dan teman-temannya yang langsung bertarung dengan Mr. Colligan, yang pada akhirnya mereka pun dapat mengalahkan Mr. Colligan.
Pada saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, Baymax menemukan tanda-tanda kehidupan seorang perempuan dan ternyata itu adalah putri Mr. Collegan. Segera Hiro dan Baymax menyelamatkan putri Mr. Collegan. Namun sayangnya, Baymax tidak dapat menyelamatkan diri yang membuat semua teman-temannya bersedih, terutama Hiro. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan di Hero 6 yang hidup bahagia dan memulai kembali kuliahnya dengan gembira. Lalu tentu saja film pun berakhir. Are we? Hayo, gimana filmnya? Seru kan? Kita dapat merasakan kesedihan, kebahagiaan, ketegangan yang terdapat di dalam film. Kita juga dapat memahami alur ceritanya dengan mudah, karena alur cerita yang disajikan sangatlah mudah dimengerti. Segitu aja ulas alur cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. Elisa Story pamit and see you the next video. Salam spoiler.